Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pola hubungan di governance Indonesia. Sebelumnya akan kami kedua ada Eni Uvia dan ada Pierre Agara Pratama. Baiklah, kami akan masuk pada materi yang pertama mengenai pola hubungan aktor good governance. Teman-teman dan Bapak. Halo. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai pola hubungan aktor good governance. Good governance memiliki 3 pilar yang saling berkaitan dan berperan dalam tata penyelenggaraan yang baik. Di antaranya adalah state, bisa diartikan sebagai negara atau pemerintah. Kemudian ada private sector, atau bisa diartikan sebagai sektor swasta. Dan yang terakhir adalah civil society, atau bisa diartikan sebagai masyarakat sipil. Lanjut slide-nya. Satu negara atau pemerintah menjadi pusat untuk pemersatu masyarakat melalui adanya aturan-aturan yang mengikat dan pembuat ketetapan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peranan tugas utama dalam menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan juga melakukan fungsi utamanya dalam bidang pemerintah, seperti pelayanan publik kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Yang kedua, sektor swasta memiliki peran penting pembangunan melalui pendekatan pasar yang dimana merupakan menggerakkan sektor ekonomi bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dengan berperan aktif dalam wacana dan praktis dalam menangani segala hal. Lanjut. Selanjutnya ada kelembagaan governance dan konsensus. Rias Riasid 1997 mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu governing proses, memerlukan seni pemerintahan yang menemukan cara pendekatan yang sesuai, yang bisa disebut dengan governing, yaitu suatu proses pengelolaan kekuasaan di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan konsensus-konsensus antara mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan dengan warga masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh M. Raden Alfi Bilufia. Dipersilakan. Baiklah, langsung saja kepada poin berikutnya, yaitu independensi governance. Menurut Mulyadi, 2002.226-27, dalam bukunya yang berjudul Auditing menyatakan bahwa independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, kemudian independensi yang berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Lanjut slide berikutnya. Itu faktor yang mempengaruhi independensi auditor seperti yang dikemukakan oleh Lau Jun Jun dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lamanya hubungan dengan klien atau audit junior. Kedua, tekanan dari klien. Yang ketiga, telah dari rekan auditor dalam kurung peer review. Yang keempat, yaitu jasa non-audit. Baiklah, poin selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Pierre. Itu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan membacakan slide tentang studi kasus hubungan aktor-aktor good governance. Nah, kelompok kami mengambil contoh studi kasus yang diambil dari sumber Jurnal Administrasi Negara atau JN volume 12 nomor 2 dengan judul Kolaborasi dalam Pengembangan Kawasan Metropolitan Perikanan Tangkap Desa Karangsong.
karya mahasiswa administrasi publik Universitas Padjadjaran bernama Karlina, Slamet Usman Ismanto, dan Raden Ahmad Bukhori. Nah, untuk mendorong pembangunan dalam sektor perikanan dan kelautan, ini telah ditunjang dalam Permenkep nomor per 12 garis miring 2010 garis miring tentang Minapolitan. Kawasan Minapolitan sendiri ini digunakan untuk menunjang kawasan perikanan dan juga kelautan. Nah, Kabupaten Indramayu itu memiliki perairan pantai sepanjang 147 km dan juga luas perairan seluas 70.000 hektar, di mana hasil potensi perikanan dan juga penangkapan ikan ini terhitung sangat besar. Potensi terbesar perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu berada di Desa Karangsong. Nah, Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Karangsong memiliki potensi yang besar dan bisa menjadi andalan dari Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjang dengan adanya sebanyak 6.668 nelayan yang mampu mengoperasikan perahu sebanyak 1.224 buah. Penetapan penetapan PPI Karangsong Indramayu sebagai lokasi Minapolitan berbasis perikanan dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor 523/Kep24 Diskanla tahun 2011 tentang penetapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu dan Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor 522.1-Kep.53.A/Diskanla/tahun 2013 tentang penetapan kawasan program peningkatan kehidupan nelayan di Kabupaten Indramayu. Kemudian peneliti dalam melakukan studinya menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dalam penelitiannya melakukan wawancara dan juga pengamatan terhadap lokasi. Kemudian peneliti melakukan pengamatan yang mengacu kepada 6 dimensi kolaborasi yang dikemukakan oleh Huxham dan Wengen pada tahun 1996. Yang diantaranya adalah yang pertama, managing aims atau tujuan bersama, di mana tujuan dari pendirian kawasan Minapolitan ini yakni untuk meningkatkan produksi perikanan, produktivitas dan juga kualitas produk hasil perikanan dan juga kelautan, kemudian meningkatkan pendapatan nelayan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu. Namun, peneliti menemukan adanya kendala bahwa tujuan bersama ini belum dapat dilakukan secara maksimal, karena diantaranya kurang tertatanya pembangunan kawasan Minapolitan di Karangsong ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya penurunan omset ikan pada tahun 2017. Kemudian akses jalan yang berada menuju kawasan tersebut itu kurang lebar dan juga adanya di bahu kiri jalan itu digunakan untuk pembuatan kapal yang menjadikan jalan ini menjadi semakin sempit. Kemudian untuk lokasi pangkalan tangkapan ikan ini itu kurang besar juga karena dalam seharinya PPI mampu menerima volume ikan hingga 70 sampai 90 ton. Kemudian yang kedua, compromise atau kompromi. Ini merupakan bagaimana caranya ketika aktor-aktor yang terlibat itu mampu bekerja sama dalam kolaborasi ini. Nah, namun peneliti juga melihat bahwa kompromi ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang belum mampu menjaga kebersihan dari PPI itu sendiri. Kemudian hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kabupaten Indramayu terkait pengembangan kawasan Minapolitan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya communication atau komunikasi, di mana dalam kolaborasi itu komunikasi harus berjalan lancar antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian peneliti melihat bahwa belum berjalan lancar karena masih dapat ditemukan adanya miskomunikasi dan juga singgungan-singgungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian intensitas rapat yang juga semakin menurun di tiap tahunnya. Yang keempat, ada demokrasi dan equality atau demokrasi dan kesetaraan, di mana adanya rapat musyawarah yang melibatkan seluruh pihak dan pihak tersebut berada pada level yang sama. Kemudian pada saat pengambilan keputusan ini, pihak-pihak yang terlibat itu tidak memaksakan kehendak dalam adanya
pengambilan keputusan dari masing-masing pihak tersebut. Kemudian yang kelima ada power and trust, yaitu kekuatan dan kepercayaan, di mana setiap kolaborasi harus dilandasi oleh adanya kekuatan yang diikuti oleh kepercayaan masing-masing pihak. Yang keenam ada determination, commitment, and stamina, atau penentuan, komitmen, dan stamina, di mana keberhasilan kolaborasi bisa dilihat dari seberapa lama kolaborasi ini berlangsung, dan juga bagaimanakah kolaborasi ini terbentuk. Untuk determination sendiri, peneliti menemukan bahwa belum berjalan efektif karena beberapa. Baiklah, diskusi kita lanjutkan lagi. Silakan kepada Pierre untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan mengulang kembali materi yang ke-6, yakni determination, commitment, and stamina, di mana keberhasilan dari suatu kolaborasi ditentukan dengan lamanya kolaborasi tersebut berlangsung, di mana dalam kolaborasi akan terdapat kerjasama yang bagus pula. Kemudian untuk determination, di mana peneliti ini menemukan bahwa belum berjalan secara efektif karena beberapa pihak kolaborator masih belum mendapatkan manfaatnya secara utuh. Kemudian untuk komitmen, peneliti menemukan bahwa komitmennya masih lemah karena tidak adanya SOP untuk mekanisme pembangunan dan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Karangsong, sehingga kinerja dari tim Pokja Minapolitan tidak memiliki pegangan yang terarah. Kemudian untuk stamina dari masing-masing pihak yang terkait telah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil materi dari kelompok kami. Apakah ada kritik dan saran dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada kritik dan saran, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Lydia Wahyuni dari perwakilan kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi mengenai pola hubungan antar aktor good governance ya. Nah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan pola hubungannya itu dalam bentuk diagram yang mudah dipahami? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Lydia Wahyuni dari kelompok 1. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan Lydia Wahyuni. Mohon maaf sebelumnya, kepada Lydia Wahyuni, bisakah diulangi lagi pertanyaannya? Baik, tadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai pola hubungan aktor governance. Nah, untuk pola hubungannya itu bisakah digambarkan dalam bentuk diagram atau mungkin pola yang sederhana sehingga mudah dipahami? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Lydia. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Lydia. Ya. Ini menurut pemahaman saya, semoga mungkin bisa membantu membuat Lydia paham. Menurut saya, bentuk diagramnya itu seperti ini. Di mana seharusnya ini
gambarnya ini saling saling apa? Anggap saja dibuat saling saling masuk, saling berkaitan gitu. Jadi pihak antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat itu mereka itu bersama-sama untuk melaksanakan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, namun meski memiliki porsi tugas yang berbeda-beda dan juga kinerja yang berbeda-beda, tetapi mereka melakukannya dalam mencapai satu tujuan yang sama. Seperti itu mungkin. Apakah bisa dipahami? Bagaimana Baik. dengan Lydia Wahyuni? Bagaimana Lydia Wahyuni? Ya, maaf di sini lagi berisik. Oke, terima kasih atas penjabarannya. Mungkin saya bisa memahaminya. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain, baik kami izin sendiri. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.